Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi dan proses terjadinya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Yani Amelia Rahmatul Jannah dengan NIM 2011011000005. Apa itu siklus hidrologi? Ada yang sudah tahu belum? Siklus hidrologi atau siklus air merupakan sirkulasi air yang tidak berhenti dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi ke atmosfer. Sebelum kita mempelajari tentang siklus hidrologi, kita akan mengenal terlebih dahulu 9 kata kunci tahapan siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi. Penguapan ini berasal dari air yang ada di bumi seperti laut, danau, sungai, rawa, dan samudra. Penguapan ini terjadi karena proses pemanasan dari sinar matahari. Selanjutnya ada transpirasi, merupakan proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Sama seperti evaporasi, tahap ini mengubah air menjadi uap air karena pemanasan dari sinar matahari. Yang ketiga ada evapotranspirasi, merupakan penggabungan antara proses evaporasi dan transpirasi. Yang keempat ada sublimasi, merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air. Proses ini tanpa melalui pencairan es terlebih dahulu. Selanjutnya ada kondensasi, merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Hal ini dipengaruhi oleh suhu udara di daerah tersebut. Yang keenam ada presipitasi, merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Yang ketujuh ada runoff, merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kedelapan ada infiltrasi, merupakan peresapan air ke dalam tanah. Dan yang terakhir ada adveksi, merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya namun masih dalam satu horizontal. Macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus air pendek, merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami adveksi. Siklus pendek yaitu penguapan terjadi di laut dan hujannya turun di laut. Proses yang pertama yakni evaporasi. Air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut yang disebut dengan presipitasi. Yang kedua ada siklus air sedang. Siklus air sedang yaitu siklus hidrologi yang menghasilkan hujan di daratan. Siklus sedang penguapannya terjadi di laut, hujan terjadi di darat, lalu mengalami infiltrasi dan runoff sehingga kembali ke laut. Tahap yang pertama yakni evaporasi. Air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Selanjutnya, uap air yang terbentuk mengalami adveksi karena adanya angin dan tekanan udara menuju ke daratan. Uap air yang telah sampai di daratan akan membentuk awan dan menjadi hujan yang disebut presipitasi. Air hujan yang jatuh di daratan mengalami runoff menuju sungai dan kembali ke laut. Yang ketiga ada siklus air panjang. Siklus air panjang merupakan siklus hidrologi yang sering terjadi di daerah pegunungan. Siklus panjang yaitu penguapan terjadi di laut dan di darat, hujan terjadi di gunung berupa salju atau es yang ada di gunung mencair menjadi gletser lalu mengalami infiltrasi dan runoff sehingga kembali ke laut.
Prosesnya, yang pertama mengalami proses penguapan yaitu evaporasi dan transpirasi. Lalu uap air yang telah terbentuk mengalami kondensasi. Awan mengalami adveksi dan bergerak ke daratan. Awan akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju akan terakumulasi menjadi gletser. Gletser akan mencair karena pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Aliran sungai tersebut akan mengalami infiltrasi dan kembali ke laut. Itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.